Hai semuanya, perkenalkan nama saya Delia Dwi Karisa dari Fakultas Psikologi Program Studi Psikologi dengan NIM 1181. Terbentuknya video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Filsafat dan Sejarah Psikologi. Dalam video ini saya akan membahas filosofi hidup dengan judul Cara Sederhana Membuat Hidup Bahagia. Oke teman-teman, jadi kalian pasti pernah nanya gimana sih rahasia hidup bahagia? Apakah kebahagiaan itu hanya bisa dimiliki orang tertentu atau semua orang bisa meraihnya? Dengan segala pertanyaan dan segala perasaan, mungkin jawabannya sederhana. Kita cuma belum nemuin filosofi hidup untuk diri kita sendiri. Nah, di video ini aku mau ajak kalian lihat bagaimana filosofi hidup yang bisa nemuin kita menemukan kedamaian, makna, dan kebahagiaan yang sebenarnya. Yuk disimak videonya, jangan di skip ya guys. Sebelum masuk ke pembahasan materinya, di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih filosofi hidup itu. Filosofi hidup adalah cara kita memandang dunia, nilai-nilai yang kita pegang, dan prinsip-prinsip yang kita gunakan untuk menjalani hidup. Dan kabar baiknya, menerapkan filosofi hidup itu nggak harus rumit. Ada cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk membuat hidup kita lebih bahagia. Filosofi hidup itu seperti kompas yang menentukan kita dalam mengarungi kehidupan. Ini adalah keyakinan dasar yang membentuk cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Filosofi hidup di setiap orang bisa berbeda-beda, tergantung pada pengalaman, nilai-nilai, dan masing-masing keyakinan. Yang penting, filosofi itu membuat kita merasa lebih baik, lebih bermakna, dan lebih bahagia. Kita masuk ke bagian bagaimana cara sederhana untuk menerapkan filosofi hidup. Guys, sebenarnya ada banyak cara untuk menerapkan filosofi hidup dalam kehidupan sehari-hari. Tapi di sini aku bakal jelasin dan bahas 5 poin yang sederhana yang bisa langsung buat kita lakukan. Poin pertama, kenali diri kalian sendiri. Langkah pertama adalah mengenali diri sendiri. Apa yang benar-benar kamu sukai, apa yang nilai-nilai kamu pegang, dan apa tujuan hidup kamu. Coba luangkan waktu untuk merenung, menulis jurnal, atau meditasi. Semakin kamu mengenal diri kamu, semakin mudah untuk kamu membuat keputusan yang tepat dan hidup dengan sesuai hati kamu. Lalu kita masuk ke poin kedua. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Dalam hidup, ada banyak hal yang di luar kendali kita. Cuaca, pendapat orang lain, masa lalu. Kita jangan buang-buang energi untuk mengkhawatirkan hal-hal yang itu. Kita harus tetap fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, kayak seperti tindakan kita, pikiran kita, reaksi kita terhadap sesuatu. Karena dengan begitu kita akan ngerasa lebih tenang. Nah, ada salah satu filosofi yang sangat relevan dengan hidup sederhana ini, yaitu Stoikisme. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoikisme ini, kita bisa menjadi lebih tenang, lebih sabar, lebih bahagia dalam menjalani tantangan hidup. Lalu kita masuk poin yang ketiga, itu adalah syukuri hal-hal kecil. Biasakan diri kamu untuk selalu bersyukur di setiap hari. Kamu bisa coba cara untuk menulis hal-hal yang kamu syukuri dalam jurnal atau sekedar ucapan dalam hati. Hal atau cara ini akan mengubah perspektifmu dan membuat kamu lebih menghargai hidup kamu sendiri. Lalu kita masuk ke poin keempat, hidup saat ini. Yang dimaksud dengan poin 4 ini adalah kita terlalu sering terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Padahal hidup itu terjadi sekarang. Dengan begitu, ada cara yang namanya latih mindfulness. Ini adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya di saat ini. Nikmati setiap momen sekecil apapun. Rasakan sensasi saat makan, dengarkan suara alam, dan perhatian nafasmu. Atau kalian bisa menerapkan konsep Ikigai. Ikigai ini berasal dari Jepang dan yang artinya alasan untuk hidup.
Menemukan ikigai ini dapat memberikan makna dan tujuan dalam hidup kamu. Ini akan membantu kamu lebih bersemangat untuk bangun di setiap pagi dan melakukan hal-hal yang kamu cintai. Lalu masuk poin kelima, beri dan terima kasih. Manusia adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan orang yang baik dengan orang lain untuk merasa bahagia. Berikan perhatian, dukungan, dan cinta kepada orang-orang di sekitarmu. Jangan ragu untuk meminta bantuan saat kamu membutuhkannya. Dan jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih. Teman-teman, kalian harus tahu, dengan kalian menerapkan filosofi hidup, kalian akan merasa banyak manfaat positif dalam hidup kalian. Kalian akan merasa lebih bahagia karena kalian hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kalian yakini. Kalian akan merasa lebih damai karena kalian tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Dan kalian akan merasa lebih berani karena kalian tahu apa yang kalian inginkan dan kalian tidak takut untuk mengejarnya. Dan yang terpenting, kalian akan merasa lebih kuat karena kalian memiliki fondasi yang kokoh dalam menghadapi semua tantangan. Jadi, filosofi hidup itu bukan sesuatu yang rumit atau sulit dipahami. Ini adalah cara sederhana untuk membuat hidup kita lebih bahagia, lebih bermakna, dan lebih memuaskan. Mulai sekarang, yuk teman-teman, kenali diri kalian sendiri, fokus pada hal positif dan berikan yang terbaik dalam setiap hal yang kalian lakukan. Saya yakin hidup kalian akan menjadi lebih bahagia. Alasan saya memilih judul ini karena judul ini menggunakan kata-kata yang menarik perhatian seperti filosofi hidup yang terdengar mendalam namun dikontraskan dengan cara sederhana yang memberikan kesan untuk mudah dipahami. Dan judul ini juga memiliki nada positif dan optimis yang dapat menarik penonton untuk mencari inspirasi dan motivasi. Setelah membuat naskah ini, saya menyadari bahwa kebahagiaan itu sebenarnya sederhana. Kita seringkali mencari kebahagiaan di tempat yang jauh dan sulit kita jangkau, yang padahal kebahagiaan itu ada di dalam diri kita sendiri. Dengan mengenali diri sendiri, fokus pada hal-hal positif, dan memberikan yang terbaik di setiap hal yang kita lakukan, kita bisa menciptakan kebahagiaan di dalam hidup kita. Saya berharap video ini dapat menginspirasi orang lain untuk menerapkan filosofi hidup dalam kehidupan mereka dan meraih kebahagiaan yang sejati. Menulis naskah ini membuat aku sadar bahwa kebahagiaan itu bukan sesuatu yang harus dikejar mati-matian. Seringkali kita terlalu sibuk mencari bahagia di luar pada pencapaian, validasi, atau hal-hal besar lainnya. Padahal kebahagiaan sejati itu tumbuh dari dalam, dari cara kita mengenal diri, bersyukur, dan berusaha dengan tulus. Filosofi hidup bukan cuma teori tentang makna hidup, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk hidup setiap hari. Dan kalau kita bisa menjalaninya dengan sadar, jujur, dan penuh niat baik, maka hidup yang sederhana pun bisa terasa luar biasa. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman, juga memberikan sedikit gambaran tentang topik yang saya bahas. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih.